Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Asep dan Bu Irma. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Delia Widarsti dengan NIM 13076200046 dan Saya Rodatul Widat dengan NIM 1307620056 Dan saya Nur Afianti dengan NIM 13076620067. kami akan melakukan praktikum uji kualitatif lipid yang meliputi uji ketidakjenuhan, uji emosi, dan uji kelarutan. Tujuan dari praktikum yang kami lakukan, yang pertama, mengidentifikasi kelarutan lipid pada pelarut tertentu. Yang kedua, mengidentifikasi terjadinya pembentukan emosi dari lipid pada pelarut tertentu. Dan yang ketiga, mengidentifikasi ketidakjenuhan dari lipid. Prinsip dasar pada uji kelarutan lipid yaitu uji ini dilakukan untuk melihat sifat lipid, yaitu molekul nonpolar yang hanya dapat larut dalam pelarut nonpolar, yaitu seperti kloroform, ether, metilen, dan alkohol, sehingga apabila dilarutkan dalam pelarut polar, lipid tidak akan homogen dengan larutan tersebut. Prinsip uji ketidakjenuhan lipid yaitu untuk menentukan ikatan rangkap yang ada dalam suatu asam lemak. Uji ini dilakukan dengan meneteskan pereaksi iodin sebagai reagen yang terdiri atas larutan iodin dengan HgCl2 dalam alkohol dan berfungsi sebagai indikator suatu senyawa asam lemak tergolong asam lemak jenuh atau tidak jenuh. Ikatan rangkap pada struktur lipid dapat diadisi oleh unsur halogen dari pereaksi iodin, sehingga warna pereaksi tidak terlihat. Prinsip dari uji emulsi lipid. Uji pembentukan emulsi lipid bertujuan untuk mengetahui pembentukan emulsi dari lipid. Prinsip pada percobaan ini yaitu untuk membentuk emulsi yang stabil. Perlu suatu zat pengemulsi yang disebut emulsifier atau emulgator yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase cairan. Alat dan bahan yang digunakan. Untuk alatnya ada wadah, sendok, sedotan. Untuk bahannya ada minyak goreng, margarin cair, kuning telur, alkohol, bensin, air, cuka, baking soda, dan betadine. Selanjutnya yaitu cara kerja pada uji kelarutan lipid. Yang pertama, pada suhu ruang disiapkan wadah untuk sampel atau bahan. Masing-masing bahan dibagi dalam 3 wadah. Kemudian disiapkan pelarut, yaitu ada air, alkohol, dan bensin pada suhu ruang. Selanjutnya dimasukkan masing-masing bahan, yaitu minyak, margarin yang sudah dicairkan, dan kuning telur yang sudah dipisahkan ke dalam masing-masing wadah. Selanjutnya, masing-masing pelarut dituangkan sekitar 5 ml atau secukupnya ke dalam wadah yang berisi minyak goreng. Pada wadah 1 dituangkan dengan air, di wadah 2 dituangkan alkohol, dan di wadah 3 dituangkan dengan bensin. Setelah itu diaduk sebentar, kemudian diamati peristiwa atau perubahan yang terjadi pada masing-masing minyak dan didokumentasikan. Selanjutnya dilakukan juga tahap seperti tadi pada margarin dan juga pada kuning telur. Yaitu uji kelarutan lipid pada suhu rendah. Yang pertama, cara kerjanya disiapkan wadah untuk bahan atau sampel. Masing-masing bahan nanti dibagi dalam 3 wadah juga. Kemudian disiapkan pelarut, yaitu ada alkohol, air, dan bensin. Kemudian seluruh pelarut ini didinginkan terlebih dahulu agar suhunya menjadi rendah. Setelah rendah maka siap digunakan. Kemudian dimasukkan masing-masing bahan ke dalam 3 wadah tersebut, yaitu minyak, margarin yang sudah dicairkan, dan kuning telur yang sudah dipisahkan. Selanjutnya masing-masing pelarut dituangkan sekitar 5 ml ke dalam wadah yang berisi minyak goreng. Pada wadah 1 dituangkan air
pada wadah 2 dituangkan alkohol dingin, pada wadah 3 dituangkan bensin dingin. Setelah itu diaduk sedikit atau sebentar, kemudian diamati perubahan atau peristiwa yang terjadi pada masing-masing minyak goreng dan didokumentasikan. Selanjutnya dilakukan tahap yang sama seperti pada minyak goreng yang sekarang dilakukan pada margarin dan juga kuning telur. Terakhir yaitu uji kelarutan lipid pada suhu tinggi. Yang pertama disiapkan terlebih dahulu wadah untuk bahannya, yaitu masing-masing bahan dibagi dalam 2 wadah. Kemudian disiapkan pelarutnya, yaitu menggunakan air dan alkohol. Setelah itu seluruh pelarut dipanaskan terlebih dahulu agar suhunya menjadi tinggi. Untuk alkohol digunakan penangas air untuk memanaskannya. Kemudian didiamkan beberapa saat. Setelah itu dimasukkan masing-masing bahan ke dalam wadah, yaitu ada minyak, margarin yang sudah dicairkan, dan juga kuning telur yang telah dipisahkan. Selanjutnya pada uji kelarutan pada minyak terlebih dahulu, yaitu masing-masing pelarut ada air panas dan alkohol panas dituangkan sekitar 5 ml atau secukupnya. Pada wadah minyak yang pertama dituangkan air panas, kemudian pada wadah minyak yang kedua dituangkan alkohol panas. Setelah itu diaduk sebentar dan diamati peristiwa atau perubahan yang terjadi pada masing-masing minyak goreng. Setelah itu didokumentasikan. Lakukan tahap atau cara kerja yang serupa juga pada uji kelarutan di margarin dan juga kuning telur. Pada uji ketidakjenuhan lipid, alat yang digunakan adalah 3 buah wadah berupa mangkok dan 1 sedotan. Bahan yang digunakan adalah kuning telur, minyak goreng, dan margarin, serta pereaksi larutan iodin berupa betadin. Bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang telah disediakan, lalu diteteskan pereaksi iodin sebanyak 3 tetes. Setelah itu, diaduk agar tercampur rata. Amati perubahan yang terjadi, lalu dicatat dan didokumentasikan. Selanjutnya, ada cara kerja untuk uji emulsi pada suhu ruang. Yang pertama, disiapkan wadah untuk sampel atau bahan. Masing-masing bahan dibagi dalam 2 wadah, kemudian disiapkan pelarut, yaitu ada larutan baking soda dan cuka pada suhu ruang. Selanjutnya, dimasukkan masing-masing bahan, yaitu minyak goreng, margarin yang sudah dicairkan, dan kuning telur yang sudah dipisahkan ke dalam masing-masing wadah. Selanjutnya, masing-masing pelarut dituangkan sekitar 5 ml atau secukupnya ke dalam wadah yang berisi minyak goreng. Pada wadah 1, dituangkan larutan baking soda, dan pada wadah 2, dituangkan cuka. Setelah itu, diaduk sebentar, kemudian diamati peristiwa atau perubahan yang terjadi pada minyak dan didokumentasikan. Selanjutnya, dilakukan tahap yang seperti tadi pada margarin dan kuning telur. Yang kedua, pada suhu rendah. Cara kerjanya yang pertama, disiapkan wadah untuk sampel atau bahan. Masing-masing bahan dibagi dalam 2 wadah, kemudian disiapkan pelarut, yaitu ada larutan baking soda dan cuka pada suhu rendah. Selanjutnya dimasukkan masing-masing bahan, yaitu minyak goreng, margarin yang sudah dicairkan, dan kuning telur yang sudah dipisahkan ke dalam masing-masing wadah. Lalu, masing-masing pelarut dituangkan sekitar 5 ml atau secukupnya ke dalam wadah yang berisi minyak goreng. Pada wadah 1, dituangkan larutan baking soda, dan pada wadah 2, dituangkan cuka. Setelah itu, diaduk sebentar, kemudian diamati peristiwa atau perubahan yang terjadi pada minyak dan didokumentasikan. Selanjutnya, dilakukan tahapnya seperti tadi pada margarin dan kuning telur. Selanjutnya, untuk suhu tinggi. Yang pertama, disiapkan wadah untuk sampel atau bahan. Masing-masing bahan dibagi dalam 2 wadah, kemudian disiapkan pelarut, yaitu ada larutan baking soda dan cuka pada suhu yang tinggi. Selanjutnya, dimasukkan masing-masing bahan, yaitu minyak goreng, margarin yang sudah dicairkan, dan kuning telur yang sudah dipisahkan ke dalam masing-masing wadah. Lalu, masing-masing pelarut dituangkan sekitar 5 ml atau secukupnya ke dalam wadah yang berisi minyak goreng. Pada wadah 1, dituangkan larutan baking soda, dan pada wadah 2, dituangkan cuka.
Setelah itu, diaduk sebentar, kemudian diamati peristiwa atau perubahan yang terjadi pada minyak dan dokumentasikan. Selanjutnya, lakukan tahapan yang seperti tadi pada margarin dan kuning telur. Selanjutnya yaitu hasil dari percobaan uji kelarutan pada lipid. Yang pertama dilakukan pada suhu ruang, yaitu pertama minyak tidak larut dalam air, tidak larut dalam alkohol, dan larut dalam bensin. Kemudian margarin tidak larut dalam air, tidak larut dalam alkohol, dan larut pada bensin. Yang terakhir kuning telur, yaitu larut dalam air, tidak larut dalam alkohol, dan tidak larut pada bensin. Selanjutnya pada uji kelarutan di suhu rendah, yaitu minyak tidak larut dalam air dingin, tidak larut juga dalam alkohol dingin, dan larut pada bensin. Yang kedua, margarin tidak larut dalam air dingin, tidak larut dalam alkohol dingin, dan larut pada bensin dingin. Yang ketiga yaitu kuning telur, larut pada air dingin, tidak larut dalam alkohol dingin, dan tidak larut pada bensin dingin. Terakhir yaitu uji kelarutan lipid pada suhu tinggi. Di sini diuji oleh dua pelarut, yaitu air panas dan alkohol panas. Yang pertama minyak, yaitu tidak larut dalam air dan tidak larut dalam alkohol. Margarin tidak larut dalam air dan tidak larut dalam alkohol. Kuning telur larut dalam air dan tidak larut dalam alkohol. Selanjutnya pembahasan pada uji kelarutan lipid ini, yaitu menurut teori lipid merupakan biomolekul yang tidak larut dalam air, karena umumnya lipid merupakan molekul yang memiliki gugus nonpolar, sedangkan air memiliki gugus polar. Teori ini sesuai dengan percobaan pada uji kelarutan dengan menggunakan air dan alkohol yang memberikan hasil negatif pada minyak dan margarin, sedangkan pada kuning telur itu dapat larut. Hal ini karena air dan alkohol merupakan pelarut yang bersifat polar, sehingga kedua zat ini tidak bercampur. Sedangkan dengan menggunakan bensin, baik minyak dan margarin, keduanya dapat larut. Hal itu karena bensin dapat memecah ikatan polipeptida pada rantai hidrokarbon yang terdapat dalam minyak goreng, sehingga dapat larut dalam bensin. Hasil pada uji ketidakjenuhan lipid, yaitu pada bahan makanan kuning telur dan margarin, termasuk ke dalam asam lemak tak jenuh, sedangkan minyak goreng termasuk ke dalam asam lemak jenuh. Pembahasan uji ketidakjenuhan lipid. Lipid merupakan senyawa ester asam lemak dengan gliserol yang terdiri atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Jenis lipid yang paling banyak terdapat di alam ialah lemak atau triasilgliserol yang bersifat hidrofobik nonpolar. Triasilgliserol yang banyak mengandung asam lemak jenuh, bentuknya padat pada suhu ruang, dan memiliki titik cair tinggi yang disebut lemak. Triasilgliserol yang banyak mengandung asam lemak tak jenuh, bentuknya cair pada suhu ruang, dan memiliki titik cair rendah yang disebut minyak. Uji ketidakjenuhan berfungsi untuk mengetahui asam lemak yang diuji, apakah termasuk dalam asam lemak jenuh atau tidak jenuh, dengan menggunakan reaksi iodin. Pada uji ketidakjenuhan, reaksi iodin akan mengoksidasi asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap pada molekulnya menjadi berikatan tunggal. Warna merah yang menghilang selama reaksi menunjukkan bahwa asam lemak tak jenuh telah mereduksi reaksi iodin. Pada uji ketidakjenuhan, berdasarkan kejenuhannya, asam lemak dapat dibedakan menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap atau berikatan tunggal, sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap. Hasil percobaan menunjukkan bahwa minyak goreng menghasilkan reaksi negatif sehingga tergolong dalam asam lemak jenuh yang tidak memiliki ikatan rangkap. Margarin cair dan kuning telur menunjukkan reaksi positif, sehingga dapat digolongkan ke dalam asam lemak tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap. Selanjutnya ada hasil dari uji emulsi lipid pada suhu ruang. Untuk bahan makanan minyak tidak larut pada larutan baking soda, untuk cuka juga tidak larut, untuk margarin cair untuk larutan baking soda tidak larut dan pada cuka tidak larut. Untuk bahan makanan kuning telur
pada larutan baking soda larut dan pada cuka tidak larut. Pada suhu ruang untuk bahan makanan minyak tidak larut pada larutan baking soda dan tidak larut pada cuka. Untuk margarin cair tidak larut pada larutan baking soda dan tidak larut pada cuka. Untuk kuning telur larut pada larutan baking soda dan tidak larut pada cuka. Yang terakhir, pada suhu tinggi untuk bahan makanan minyak tidak larut dalam larutan baking soda dan tidak larut pada cuka. Untuk margarin cair tidak larut dalam larutan baking soda dan tidak larut dalam cuka. Untuk kuning telur larut dalam larutan baking soda dan tidak larut dalam dalam cuka. Bahasan pada uji emulsi lipid. Uji pembentukan emulsi lipid bertujuan untuk mengetahui pembentukan emulsi dari lipid. Prinsipnya, untuk membentuk emulsi yang stabil yang perlu suatu zat pengemulsi yang disebut emulsifier atau emulgator yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan antara kedua fasa cairan. Minyak goreng pada berbagai suhu dalam larutan baking soda menghasilkan reaksi positif, sedangkan pada cuka menghasilkan reaksi negatif. Margarin cair pada berbagai suhu pada cuka menghasilkan reaksi negatif. Dan pada larutan baking soda di suhu rendah dan suhu tinggi menghasilkan reaksi positif. Kuning telur pada cuka dan baking soda baik pada suhu ruang, rendah, dan normal menghasilkan reaksi yang positif. Adapun kesimpulan dari uji kelarutan lipid yaitu minyak goreng dan margarin tidak larut dalam pelarut air dan alkohol baik pada suhu ruang, suhu rendah maupun suhu tinggi dikarenakan minyak dan margarin bersifat nonpolar, sedangkan air dan alkohol bersifat polar. Sedangkan pada pelarut bensin, minyak goreng dan margarin dapat larut karena sama-sama bersifat nonpolar. Dan kuning telur pada air dapat larut, sedangkan pada bensin dan alkohol tidak larut, baik pada suhu ruang, suhu rendah, dan juga suhu tinggi. Kesimpulan uji ketidakjenuhan lipid. Untuk mengetahui ikatan rangkap yang ada dalam suatu asam lemak, baik itu asam lemak jenuh ataupun tidak jenuh. Kuning telur dan margarin termasuk ke dalam asam lemak tak jenuh karena memiliki ikatan rangkap. Sedangkan minyak goreng termasuk ke dalam asam lemak jenuh karena tidak memiliki ikatan rangkap. Kesimpulan untuk uji emulsi lipid. Emulsi stabil atau tidak larut terjadi pada minyak goreng dan margarin cair dalam cuka, sedangkan dalam larutan baking soda mengalami emulsi tidak stabil atau larut. Kuning telur dalam cuka dan larutan baking soda mengalami emulsi tidak stabil atau larut. Pengaruh suhu dalam emulsi adalah semakin tinggi suhu pada suatu emulsi menyebabkan viskositas menurun dan sebaliknya. Sekian video praktikum dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.